Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan buat Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada kedua orang tua yang telah berkesempatan hadir dalam acara aksi nyata kami ini. Kemudian terima kasih kepada Ibu dari gender yang mewakili, yaitu dari Camat Kecamatan Talawi. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru yang telah meluangkan waktunya bagi kami untuk menyampaikan pembebasan aksi nyata modul 3.2. Kemudian terima kasih juga kepada anak-anak kami yang telah bersedia hadir di ruangan kita ini. Baiklah, sebelum acara penyampaian pembebasan oleh kami bertiga, yaitu dari Bu Indri, Bu Helmi dan saya sendiri, Bu Rosmalinda, sebelumnya akan disampaikan sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Desi Dahlan SPD MPD. Kepada Ibu kita persilakan. Silakan bila kursinya masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur yang tidak terhingga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga sampai hari ini pun kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Kemudian juga salam pastinya kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan ilmunya kepada kita, yang memberikan suri Ramadan sehingga kita bisa berada pada tahap sekarang ini. Baiklah, yang kami hormati orang tua, ada wakil yang kami hormati orang tua dari anak-anak kami sebagai perwakilan dari wali murid, yang kami hormati juga ibu dari kecamatan dari perwakilan gender wanita, dan tentunya kepada juga bapak ibu-ibu guru penggerak dari angkatan 6 dan angkatan 7, Ibu Indri, Ibu Helmi Ningsi dan juga Ibu Rosmalinda, serta Bapak Ibu GTK SMA Negeri 2 Sawalunto yang mewakili untuk acara hari ini, baik dari unsur guru, wali kelas dan lain sebagainya, maupun dari anak-anak kami sebagai perwakilan dari siswa. Dan sedang jalan juga di belakangnya menyusul Ibu dengan Ibu Neng yang insya Allah sebentar lagi juga akan sama seperti Ibu Indri, akan mengakhiri perjuangan jadi pejuang centang biru untuk modul-modulnya, dan juga untuk segera juga lepas kata-kata C-nya di depan menjadi guru penggerak. Kita doakan semoga perjuangan mereka berjalan lancar. Bapak dan Ibu semuanya, harapan kami dengan adanya guru penggerak ini sama seperti moto yang kami dengar. Guru penggerak ini adalah guru-guru yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi beliau sudah tergerak mula-mula. Dari 32 guru yang ada di SMA 2, beliau sudah tergerak untuk menimba ilmu lebih mengenai pendidikan yang sudah ada, yang kembali diingat-ingatkan dengan pendidikan yang beliau lakukan, gitu ya. Kemudian bergerak, juga sudah bergerak dari modul pertama, staf demi staf sampai ke modul terakhir. Nah, tinggal lagi aksi ketiganya lagi yang menggerakkan semua warga SMA 2. Karena CGP tantangannya ke depan sebagai pemimpin pembelajaran. Mereka akan dikaderkan sebagai kepala sekolah dan sebagai pengawas. Sekarang merupakan masa pendidikan beliau. Kalau dulu kepala sekolah harus ikut diklat kepala sekolah. Kalau sekarang tidak perlu lagi ya Pak Ibu. Dengan diklat yang mereka alami ini, setelah mereka selesai, tergantung nasib lagi nanti. Mereka akan berhak menjadi kepala sekolah atau pengawas. Nah, tentunya di moto ketiga sangat kami harapkan aksinya pada ibu-ibu bertiga untuk bisa menggerakkan warga sekolah. Warga sekolah dalam artian guru-guru, tata usaha, dan juga siswa-siswa kita yang cukup banyak jumlahnya ini. Jadi kami sangat menunggu perubahan sekolah dengan dimotori oleh ibu-ibu bertiga. Jadi kita harapkan kolaborasinya
untuk bisa mewujudkan visi sekolah, karena visi misi mereka juga ada ibu-ibu, bapak ibu gitu ya, untuk kegiatan sekolah kita ini. Dan dari yang kami lihat sejauh ini visi misi guru penggerak ini sejalan dengan visi misi sekolah, karena sudah kami bedah di awal-awal kemarin gitu ya. Jadi silahkan berjalan sambil menggerakkan Ibu Indri, Bu Neng dan juga Bu Linda gitu ya. Harapan kita memang memberikan perubahan kepada SMA 2 ke depannya. Jadi motor penggerak SMA 2 ini tidak hanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, tapi juga aksi-aksi nyata dari ibu-ibu bertiga. Bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya Pak Ibu. Saya Aki dan Angga Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sedikit kata sambutan bagi kami dan juga motivasi kepada kami, sehingga nantinya pendidikan guru penggerak yang kami jalani, angka C yang ada di depan itu bisa dihilangkan menjadi GP saja atau guru penggerak. Baiklah, Ibu Bapak dan juga Ananda kami, acara yang selanjutnya yang kedua yaitu penyampaian aksi nyata modul 3.2 tentang hasil pemetaan dan identifikasi aset SMA Negeri 2 Sawalunto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan Ananda sekalian, kebetulan masih ada Bapak satu orang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Iya, sama Bapak Wadman. Izinkan saya memperkenalkan diri, CGP Angkatan 7 Provinsi Sumatera Barat, dengan fasilitator yaitu Bapak Ahmad Ghazali dari Pasaman Barat. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Ibu Gusrinal SPD MPD, SPD. Kemudian saya sendiri Rosmalinda, guru SMA Negeri 2 Sawalunto. Baiklah Ibu, Bapak, dan Anda sekalian. Yang keenam yaitu lingkungan atau alam sekitar yang ada di SMA Negeri 2 Sawalunto. Seperti yang kita lihat dari rekaman drone tadi yang ditampilkan oleh Bu Indri, di sini dapat kita lihat bahwa lingkungan SMA Negeri 2 Sawalunto masih lingkungan yang asri, udara yang masih segar, lingkungan yang masih hijau, dan lokasi persawahan yang ada di depan maupun di belakang lokasi kita. Kemudian sekolah yang bersih, taman sekolah yang ada di sekitar kita. Nah, ini dapat kita lihat dari rekaman drone yang tadi sudah ditampilkan. Kemudian modal yang ketujuh yaitu modal finansial. Modal finansial adalah modal yang berhubungan dengan angka-angka. Nah, dari mana saja modal finansial yang ada di SMA Negeri 2 Sawalunto? Yaitu yang pertama, dana BOS. Dana BOS berarti ini adalah bantuan dari pusat, nanti akan diturunkan ke provinsi dan nanti akan disalurkan ke satuan pendidikan masing-masing. Tentunya penggunaan dana BOS ini tidak terlepas dari juknis yang berlaku pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah sumbangan komite yang diberikan oleh Bapak Ibu wali murid, di mana sumbangan komite yang kita pungut pada tahun ini itu tergantung kepada kesanggupan dari Bapak Ibu kita yang ada. Kita tidak mematok berapa harus membayar per anak, karena semua ini sudah kita komunikasikan di dalam rapat komite. Kemudian yang ketiga, sumbangan dari alumni. Nah, ini terlihat dari beberapa event atau kegiatan yang kita lakukan, itu rata-rata banyak dari sumbangan alumni. Contohnya saja, pada kegiatan Yami Competition kemarin, itu boleh dikatakan lebih dari separuh ya Ibu Yan ya, itu berasal dari sumbangan alumni kita. Yang berikut adalah koperasi sekolah. Nah, kebetulan koperasi kita ada
ada di atas, yaitu di samping E5 dan juga di samping E4. Itu dikelola oleh guru-guru yang ada di SMA Negeri 2 Sawahunto. Kemudian yang berikut adalah dana DAK yang juga berasal dari provinsi. Selanjutnya yaitu bos kinerja, dan selanjutnya dana pokir. Nah, dana pokir ini berasal dari dana atau bantuan yang diberikan oleh anggota dewan kita. Kira-kira itu saja modal finansial yang sampai saat ini kami temukan, Bapak Ibu. Kalau ada masukan dari Bapak Ibu terkait dengan modal alam dan modal finansial dari SMA Negeri 2 Sawahunto, kami mohon masukan dari Bapak Ibu maupun dari Ananda kita sekalian. Sebelum kita mulai diskusi, Pak Ibu, silakan untuk diminum dulu, Ibu. Sumbangan dari masyarakat mana? Kita mulai dulu dari yang nomor 7, Bu. Oke, kita mulai dari nomor 7. Itu finansial yang bersangkutan dengan ibu-ibu bendahara kita yang cantik-cantik. Ada Bu Alina, ada Bu Titin Yeni, kemudian ada Ibu Tuti, kemudian ada Bu Dini Fitri di bagian bidang sosial. Oke, informasi dari Bu Rat itu ditambahkan dengan modal tadi, Bu Rat? Nah, sumbangan dari masyarakat. Berarti yang di luar dari komite ya, Bu Rat? Oke. Ya, terima kasih, Bu Rat. Ya, anggota tapi karena kita tak sumbangan kegiatan. Iya, seperti yang CVCV, PT-PT ya, Bu Rat. Berarti yang stakeholder yang peduli dengan kegiatan sekolah SMA Negeri 2 Sawahunto. Iya, tambah lagi dari Bu Tuti itu dana Dewi. Ya, dana Dewi. Ketua baru dana sosial. Masih ada Ibu? Mungkin terlupakan satu lagi, yaitu setiap hari Jumat kita melakukan infak. Nah, itu juga masuk dalam modal finansial. Iya, satu lagi dana dari WIRID, biar diketahui Ibu. Jadi kami ada dana setiap hari Jumat tuh infak ya yang hari Jumat itu untuk kegiatan infak sekolah, itu penggunaan untuk kegiatan musola. Kemudian berikutnya dana setiap hari Sabtu itu adalah untuk dana wirid atau WRK yang dilaksanakan 2 kali sebulan. Ya, itu dana sumber kita, Ibu. Masih ada Bapak Ibu? Oke, kalau masih ada yang tertinggal boleh Bapak Ibu japri saja karena waktu sudah jam berapa Ibu. Kita lanjut nomor 6 nih, modal lingkungan alam. Nah, lingkungan alam tadi sudah kita lihat, lingkungan kita hijau, kemudian bersih, persawahan, ada taman sekolah, udara masih segar dan sebagainya. Oke, anak-anak kita masih ada yang mau ditambah? Silakan Aulia, kemudian Liva. Manakah ada yang tertinggal bagi kami yang CGP untuk menambahkan di modal lingkungan alam? Ya, jauh dari kebisingan. Tambahannya untuk modal lingkungan alam. Karena kita tinggal di Bukit Cabada, Ibu, atau di atas bukit, atau di Bukit Cabada. Ya, satu lagi air dari PDAM. Apotek hidup, ya masuk. Atau toga. Masih ada Ibu yang tertinggal? Bisa. Itu yang diskusi manakah kita yang tertinggal di tentang modal. Lanjut nomor 5, modal fisik. Ini kegiatan yang berhubungan yang seperti kampungnya tadi adalah mengenai sarana-prasarana dan bangunan yang ada di sekolah kita. Bangunan sekolah ini masuk dari ruang guru, kemudian masuk aula, masuk dengan ruang kelas dan sebagainya, itu sudah termasuk pada bangunan sekolah. Kemudian labor, ada labor kimia, ada labor fisika, labor komputer. Berarti labor kita ada 3. Kemudian lapangan sekolah kita ada 2. Kemudian pustaka kita ada 1. Serbaguna itu tidak masuk tuh. Sudah ditumpahkan ke bangunan sekolah. Berarti UKS masuk bangunan sekolah juga ya? Yang terlupa UKS ya. BK. Iya. BK. BK
ruang pentas terbuka, iya. Oke. Masih ada Ibu? Ruang prokes dan sebagainya Ibu ya. Iya. Oke. Nanti kami tambahkan untuk modal fisiknya. Masuk bagian gedung hotel. Ya dia satu tempat dengan aula. Cuma kita bilik-bilikkan untuk fungsi dengan berbagai program yang kita rancang seperti yang PKWU. Ya, kemudian ruang prokes yang terbaru. Ya. Kemudian tambahnya ruang OSIS, ruang HS ya. Karena kemarin informasinya untuk bangunan sekolah bisa digabung saja kalau hanya di satu tempat. Nah. Kita lanjut modal agama dan budaya, Ibu masih ada Ibu. Kebetulan kita untuk modal agama dan budaya kita sudah banyak kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dengan agama dan budaya. Masuk ke fisik Bu ini. Ya. Tulis ya. Iya. Kita punya sebuah ruang satpam ditulis nggak? Masuk. Kita sendiri. Iya. Tadi nggak dari kantor kayaknya. Iya, makanya mengapa kami terlupakan karena kami hanya pakai dan lain-lain saja. Iya. Kita lanjut modal agama dan budaya. Masih ada Ibu? Oke, lanjut nomor 3. Ini modal politik. Bekerjasama dengan berbagai bidang seperti yang bidang KSN. Kita kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian guru juga dilibatkan dalam kegiatan pemantapan mata pelajaran yang kemarin kita kerjasama dengan Nurul Fikri. Nah ini yang terlupakan, baru teringat Ibu. Kemudian Pasibra, PIKR, KKR, LCC, Patrila dan sebagainya. Mungkin disudahi Ibu ya. Oke, lanjut nomor 2, modal sosial. Nah ini modal sosial tadi sudah ditambahkan ya Bunda? Ya. Tambahannya. Ya. Intinya adalah kita membuat program harus benar-benar teridentifikasi dulu apa yang termasuk ketujuh modal tadi. Mana yang modal manusiawi, siapa orang yang akan melakukan. Kemudian modal sosial, bagaimana kita untuk saling kerjasama. Kemudian modal politik, siapa orang yang akan kita undang dalam kegiatan event tersebut. Kemudian yang keempat tadi adalah modal. Oke Bu, yang nomor 4 tadi Pak Bapak Ibu. Nah, modal agama dan budaya. Apakah kegiatan kita termasuk bidang agama atau termasuk bidang budaya? Kemudian nomor berikut tadi adalah modal fisik. Berarti apa saja yang kita butuhkan untuk melaksanakan program tersebut. Kemudian modal finansial atau dari mana sumber biaya yang akan kita keluarkan. Dan berikut tadi adalah terakhir nomor modal bukan yang finansial nomor 7. Yang nomor 6 tadi adalah modal lingkungan. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu. Kalau kita tidak mengidentifikasi modal-modal yang harus ada di kegiatan kita, maka program kita akan bisa akan susah dilaksanakan kalau kita hanya meraba-raba saja. Jadi intinya adalah kita harus menentukan dulu, mengidentifikasi modal-modal apa saja kita butuhkan dalam satu program. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin saya sudah membuat program literasi, itu komunitasnya adalah Galaksi Gerakan Aksi Literasi, itu khusus di mata pelajaran. Untuk gerakan Galaksi ini kami membutuhkan beberapa guru, yaitu terlibat dalam literasi dan sebagainya. Kemudian nanti ada proyeknya besok pagi, itu anak kelas 10 akan memajang materi 3 dimensinya. Soalnya hari ini kebetulan karena belum selesai 1%, jadi diminta 1 hari lagi untuk menyelesaikannya. Kemudian nanti juga ada tim juri yang akan menilai. Kemudian proyek-proyek literasi kita sudah ada. Kemudian madi kita juga sudah ada. Cuma madi kita sekarang masih 1 dimensi. Kalau bisa besok Bapak Ibu kita buat dalam madi 3 dimensi. Semua mata pelajaran bisa Bapak Ibu. Nah untuk besok pagi itu materinya adalah tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Nah itu kita masukkan ke aksi nyata di modul 3.3 ini Bapak Ibu. Atau di modul 3.2. Kalau modul 3.3 itu adalah tentang program yang berdampak pada murid. Nah itu Bapak Ibu untuk kegiatan penyampaian 7 modal aset yang ada di SMA Negeri Sawalunto. Kita kembalikan ke Bu Rosmarina.
Demikianlah hasil presentasi dari kami, Bapak Ibu dan juga Anda sekalian, mengenai identifikasi aset dan juga diskusi lepas atau masukan dari Bapak Ibu tadi. Semoga ini menambah wawasan kami dan juga menambah kelengkapan dari aset yang ada di SMA Negeri 2 Sawapunto yang dapat kita manfaatkan secara bersama-sama demi meningkatkan mutu dari anak-anak kita sekalian. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada anak-anak kami yang telah meluangkan waktunya menghadiri aksi nyata kami ini. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.